Nugi informasi. Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to the Nugi information. Apa? Konon katanya ada informasi bahwa dahulu kala SMA 1 Negeri Kota Bekasi punya mobil tua yang dibawa ke Olimpiade. Mobil tua yang sempet tuh didorong-dorong katanya. Tapi menurut pantauan tim kita di lapangan bahwa SMA 1 Negeri Kota Bekasi sudah ganti mobilnya, mobil baru. Seperti apa mobilnya ya? Kita cek, pantau. Cus. Aye lagi. Masalah mobil tua yang pernah didorong tadi. Kebetulan saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Bekasi, Bu Dr. Ekowati, Bu Hajah. Pengen tahu nih sebenarnya itu dulu mobil kan pernah didorong. Itu zaman ini ya Bu Eko. Belum saya lah, terus pas ya kegiatan-kegiatan iya, sebelum dan kepala sekolah ini ya. Nah ini kan tim kita nih memantau ada mobil baru nih di sekolah ini. Maklum kita tukang mantau nih. Namanya tukang mantau, kita pengen tahu juga sebetulnya nih mobil apa, izin Bu Eko. Oh baik. Jadi memang program sekolah kita ya Bang ya, dari sarana prasarana. Waktu saya datang ke sini antara lain adalah pembelian mobil. Tahun kemarin alhamdulillah kita bisa membeli mobil Hiace yang bisa menumpang 15 orang lah atau 15 siswa. Tahun ini bisa membeli IVV. Jadi memang sekolah kita kan banyak kegiatan. Kegiatan siswa, kegiatan guru dan sebagainya. Jadi kita memang perlu sekali tentang mobil ya. Jadi memang betul kata Pak Mugi, kalau ada kegiatan juga pernah mogok, pernah parkirnya jauh karena memang paling jelek. Karena sekolah kita kayaknya dulu SMA 1 pertama beli mobil Bang. Kalau sekolah lain kan mungkin baru-baru sekarang. Jadi kita sudah jelek, SMA lain masih bagus. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari komite sekolah, SMA 1 bisa membeli mobil baru. Alhamdulillah ya, jadi Bu, ya. Tadinya kita punya mobil 3 ya, bis 1, kemudian elep 1, satunya kijang. Nah, kemudian yang bis sedang diperbaiki, yang kijangnya kita ya biar bisa mendapat mobil baru lah dijual, kemudian yang elepnya juga seperti itu. Oh, berarti yang dulu didorong tuh kan mobil kapsul itu kijang ya. Itu mobil saya juga masih ada sih Bu. Saya punyanya mobil kijang di rumah. Seperti itu. Jadi Bu Eko kalau untuk anggarannya sendiri itu dari mana Bu? Beli mobil itu? Ya, jadi salah satu program sekolah dari bagian sarana kan pembelian mobil dan pembelian yang lain-lain. Sekolah kan selalu melaporkan program-program sekolah, program sarana apa, ya antara lain pembelian mobil, perbaikan-perbaikan yang lainnya, terus dari kesiswaan juga programnya apa, humas apa, ya kemudian dari kurikulum apa, semua program itu kita sampaikan kepada komite, pengurus komite, dan di situ kita juga sodorkan bahwa pembiayaan
dalam program sekolah dari kesiswaan, kurikulum, humas dan juga sarana biayanya sekian nih. Nah nanti komite lah yang akan meramu agar semua itu tercukupi, karena kan semuanya itu walaupun mungkin biayanya besar, semuanya intinya untuk peningkatan kualitas, peningkatan prestasi, peningkatan mutu, Bang. Walaupun kelihatannya mobil, tapi kan kita untuk mengantar siswa lomba kemana dan sebagainya kan itu berarti biar siswa juga nyaman, kita juga perlu siapkan sarana yang bagus seperti itu. Berarti dari ini ya, komite jadi biaya ya? Itu komite semua, kita tidak tahu menahu seperti itu. Kalau untuk komitenya di sini siapa Bu ketuanya Bu? Oh iya, Pak Iksan, kayaknya dia mau ke sini deh Bang. Oh mau kesini? Kayaknya udah ada sih, nanti saya panggil ya dia. Oh boleh Bu. Nanti biar lebih jelas. Lebih jelas? Iya, jadi biar biaya dari mana, beliau hebat ya. Jadi dengan timnya dia bisa mengumpulkan orang tua siswa, kemudian minta sumbangsi lah agar program yang ada di SMA 1 ini bisa berjalan dengan baik. Ya baik sarananya, kurikulumnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena memang ada juga aturan bahwa SMA ya untuk tingkat SMA karena dipegang provinsi ya. Iya. Ada juga bukan sekolah ini aja sih saya dengar, bahkan di semua sekolah itu sumbangan itu ya diperbolehkan untuk ya itu tadi fasilitas gitu ya Bu ya. Ya aturannya ada sih. Ada ya. Jadi kalau sumbangan masih dibolehkan, semua aturannya ada, dan nanti yang bisa menjelaskan ketua komite. Iya, boleh, oke deh, siap Bu. Saya izin ya Pak. Boleh Bu. Saya izin. mau rapat lagi ya, mohon maaf nih. Ya, nanti saya panggil ketua komite saya. Siap. Ya. Jangan mana-mana Bang Po, Bu Eko izin pamit mau rapat. Kita tungguin komitenya. Alhamdulillah Bang Po, setelah menunggu berapa jam, enggak lama sih nunggunya. Ini Pak Abdul Eksan Sumino sudah hadir di hadapan kita selaku Ketua Komite SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Siap. Salam sehat. Salam sehat. Pak Iksan ya panggilannya ya Pak? Siap. Pak Iksan dari rumah tadi Pak? Iya, iya. Jalan libur ya. Lagi libur. Pak Iksan ini kan kebetulan Ketua Komite. Tadi saya bahas dengan Bu Eko, pantauan tim kita kan ada mobil baru. Oh ya. Di SMA 1. Kebetulan di saat kepala sekolahnya Bu Eko. Betul. Sebelumnya terpisah, pada saat sebelum Bu Eko di sini kan, tim kita juga pernah memantau bahwa mobil Kijang kapsul tua itu didorong-dorong Pak. Mungkin Bapak juga tahu ya kalau itu ya. Iya. Nah ini kan udah mobil baru Pak. Katanya kan semua dikelola oleh komite nih Pak. Betul. Nah, boleh dijelasin Pak anggaran tuh dari mana dan gimana cara ngelolanya sih Pak? Iya. Saya izin biar biar lebih jelas siap ya. Siap Pak. Kalau gini malah salah nanti makanya. Oh iya benar ya. Betul, silakan Pak. Ya baik Mas, jadi kira-kira setahun yang lalu di saat kepala sekolah SMA 1 ini baru, Bu Eko, pindahan dari SMA 2, itu sempat kami melakukan peremajaan salah satu mobil. Itu juga kaitannya sekolah ini sudah dari tahun 1964 berdiri, artinya sudah 57 tahun. Banyak hal yang memang harus diremajakan secara bertahap tentunya. Tahapan pertama kemarin kita peremajaan elep, ini nyebut merek nggak apa-apa ya? Elep ya pokoknya. Ya, elep, ya. Lalu dari elep ini kita remajakan menjadi Hiace yang relatif agak besar. Lalu setelah itu Hiace, kemudian kita punya kegiatan untuk mencapai prestasi-prestasi anak-anak, sering kompetisi, olimpiade, kegiatan yang lain-lain. Akhirnya tahap kedua di pertengahan tahun itu kami punya bis 3/4 juga peninggalan lama. Itu kita permak karena mesinnya masih bagus, kita poles. Poles. Nah, kalau yang elep ini memang sempat kita
kita tawarkan hitung-hitungan sehingga bisa untuk apa istilahnya mengurangi harga highest-nya. Highest-nya, terus highest-nya tentunya ya bunyinya masih beda dengan elep. Kalau elep sudah SMA 1 gitu, kalau highest ini ya masih ada diditnya dikit gitu loh ya, masih ada kreditnya maksudnya. Itu di tahun awal-awalnya kepala sekolah baru. Kemudian kijang kapsul yang juga peninggalan lama. Kita tahu ya kijang kapsul itu zamannya dulu kijang bagus, tapi sekarang karena usia kemakan waktu kita remajakan lagi. Di angkatan yang belum ada sebulan ini kita remajakan jadi APV. Jadi APV untuk operasional yang tidak membawa personil banyak. Nah, semuanya ini bisa berjalan. Kami komunikasikan dengan seluruh orang tua bagaimana prestasi demi prestasi yang dari 57 tahun yang lalu diukir di SMA 1 ini kita harus jaga dan harus terus tingkatkan. Berarti Bapak udah lama ya terlibat di SMA 1 ini? Saya pada saat awalnya putri saya pertama itu di sini saya diminta bergabung di komite. Kemudian nggak lama saya diminta jadi sekretaris, saya kerjakan. Bentuk ibadahnya saya bersyukur Mas. Putri pertama saya diterima di sini, saya sudah mendapatkan gambaran informasi bahwa lulusan SMA 1 ini bisa membanggakan semua pihak. Ya, persentase diterima di PTN itu tinggi sekali. Sementara ini putri pertama Mas. Siap. Ya alhamdulillah sekarang pakai yellow jacket dan tahun ini lulus dengan penuh rasa syukur, lulus cum laude gitu ya. Jadi di situ itu akhirnya saya rasa syukur saya di sini apapun yang bisa kami bantu untuk mempertahankan kualitas SMA 1. Ini kami berniat untuk ibadah, Mas. Karena memang anak di sini awalnya ya. Itu yang pertama, yang kedua di sini juga bisa ngumpul di yellow jacket lagi. Sekarang masih semester 4. Yang satu lulus pertama kalinya pertama kalinya wisuda online kemarin. Itu tentang mobil seperti itu Mas. Kalau untuk anggarannya Pak, dari mana aja Pak? Ya, anggaran itu proses sederhananya begini Mas, SMA 1 ini, bahwa kami selalu melihat kegiatan tahun sebelumnya, mana-mana yang memang bagus, berdampak serius terhadap pengembangan pendidikan, mana yang tidak, ini dievaluasi terus. Lalu di tahun ajaran baru seperti ini, itu pihak sekolah melakukan rencana anggaran kegiatan sekolah atau rencana kegiatan sekolah ya dalam tahun ke depan. Nah, dalam perencanaan ini dipresentasikan ke kami, ke komite. Pak, ini Pak Komite rencana kegiatan sekolah tahun ini. Nanti kaitannya membicarakan tentang anggaran. Nah, setelah rencana itu dipaparkan, tentunya kami akan beri prioritas. Oke, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tapi kalau kami menemukan kegiatan yang tidak berdampak serius terhadap anak-anak, kami juga tolak. Ini nggak usah atau ini dikurangi, kira-kira gitu ya. Itu terkomunikasikan. Nah, setelah itu muncullah anggaran. Rencana tapi Mas ya, rencana anggaran kegiatan sekolah. Rencana anggaran. Nah, setelah ketemu ini, kami paham hari ini masuknya siswa-siswi ke sekolah ini tidak seperti dulu. Ada jalur baru yang namanya afirmasi. Atau kelompoknya keluarga ekonomi tidak mampu. Itu kami harus tampung dan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Artinya nyaris ini tidak dilibatkan dalam pembiayaan. Gitu ya. Lalu dari sini nih, tahun ini ada 43 yang masuk, 43 siswa yang masuknya memang di jalur afirmasi. Sehingga dari sisi pembiayaan yang dibutuhkan tadi, kebetulan enak sekali komprominya dengan orang tua. Kebutuhan pembiayaan yang tidak disediakan oleh pemerintah, itu kami komite kan harus mencari jalan keluar. Dan itu sandaran kami harus benar. Yang pertama memang tugas yang diatur di Permen 75 yang mengatur komite. Kemudian berikutnya kami melakukan komunikasi dengan Kejaksaan Bekasi, kemudian Ombudsman, kemudian Kepala Dinas Pendidikan. Kami melakukan konsultasi tentang hal itu. Sehingga langkah-langkah yang diambil itu tentunya yang tidak melanggar hukum dan aturan. Nah, tugas kami dari anggaran yang ada kami komunikasikan dengan orang tua supaya bisa mendapatkan pemahaman yang utuh
dan kami bisa menyampaikan dibutuhkan sumbangsih dari semua pihak. Nah di situ itu alhamdulillah Mas, itu ada yang memahami sehingga punya sumbangsih terhadap pembiayaan yang tidak ditanggung pemerintah tadi. Nah tahun ini kalau sebelum-sebelumnya kita kumpulkan diskusi dengan orang tua itu 1 hari Mas. Tahun ini detail sekali karena kami paham kondisi pandemi, kondisi perubahan iklim dan lain-lain. Akhirnya kami lakukan pertemuan itu sampai 5 hari, seharinya 3 kelas, supaya kami bisa melakukan komunikasi total, sehingga dipahami betul mana-mana yang memang kita harus bersama-sama untuk tingkatkan kualitas sekolahan ini. Mudah-mudahan SMA 1 terus membanggakan. Amin. Bapak boleh kasih himbauan ke orang tua siswa? Ada yang mau disampaikan mungkin dari komite? Baik, Bapak Ibu, orang tua siswa SMA Negeri 1 Kota Bekasi, rasa syukur dan bangga putra-putri kita bisa sekolah di sini, dan mari kita jaga kualitas sekolahan sehingga di angkatan sekarang ini mampu memperbaiki angkatan-angkatan sebelumnya, minimal dipertahankan. Karena perjalanan panjang 57 tahun sekolahan ini sudah berhasil mengantarkan pribadi-pribadi yang berprestasi di Kota Bekasi maupun di negara ini. Ya, salam Indonesia hebat. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Baik, sama-sama. Sehat selalu Pak ya. Amin, amin. Salam buat tim semuanya. Pak, sukses. Teriak AY Pak. Yel ya. Oh iya, 3, 2, 1. AY.